Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau ngebahas di produk terbaru dari Bardi. Jadi di tahun 2022 ini Bardi melakukan pembaruan dari produk-produk inovatif mereka yang paling best seller nih. Salah satunya adalah si Smart IR Blaster Universal, dan kali ini ukurannya dilihat jauh lebih kecil. Dan yang satunya lagi adalah si CCTV Outdoor Camera PTZ, dan ini juga desainnya jadi jauh lebih futuristik kan. Penasaran? Langsung aja di Sistera Gadget Review. Jadi untuk pertama-tama kita akan bahas dulu si Bardi Smart IR Blaster yang 12 meter yang versi terbaru ini. Di dalam boxnya itu akan kita dapatkan waktu dibuka itu ada kepala charger alias adaptornya, terus ada kertas manual, ada unitnya sendiri yang sekarang jadi ukurannya jauh lebih kecil dan ringkas, dan yang terakhir ya ada semacam tempelan untuk double tape. Jadi ini semacam tempelan double tape yang bisa kalian tempel di air blasternya kalau mau ditempel di tembok atau di meja biar nggak geser-geser. Ya, jadi kita lihat dulu dari segi desainnya. Sekarang si Bardi Universal Remote yang 12 meter ini ukurannya jauh lebih kecil. Ini kecilnya sih cuma segede apa ya, sama jempol, beda-beda dikit deh. Ini kalau kalian mau kasih lihat side by side dari generasi sebelumnya yang 10 meter itu ukurannya separohnya, bahkan lebih kecil dari separoh nih, kalian bisa lihat. Jauh banget ukurannya, bedanya jadi makin ringkas dari segi tipis dan kecilnya juga, tapi jaraknya dapat lebih jauh 12 meter. Dan kalau kalian lihat sekarang kabelnya di sini udah nggak bisa dicabut ya, udah satu kesatuan dengan kabel USB kepalanya. Kalau yang versi lama masih bisa dicabut micro USB kabelnya gitu. Nah tuh kan, dua-duanya masih tetap sama. Ada indikator buat lampu juga di sini, mungkin nggak kelihatan, ntar akan gue colok baru kelihatan. Ini ada indikator lampunya, dan di bagian bawah ada tulisan Bardi. Bahannya juga masih plastik dan ada tombol resetnya di sini. Langsung aja kita coba nyalain untuk aktivasinya. Di sini akan gue coba pakai colokan USB-nya. Sebenarnya dapat dikasih tadi ada colokan yang adaptornya, tapi gak apa-apa, gue coba USB aja. Dan kita akan langsung tes buka aplikasi Bardi. Jadi sampai saat ini kalian pasti semua udah tahu loh ya, aplikasinya nggak usah dijelasin lagi, ini udah pasti Bardi Smart Home. Dan di sini kalian tekan tombol reset sampai 5 detik, ntar dia akan kelip. Misalnya kita plus, dia akan reset. Nah, langsung muncul Smart IR, bisa langsung ditambahin kan. Kalau misalnya kalian nggak mau tambahin otomatis, di sini kita bisa plusin sendiri. Electrical, home living. Nah, di sini ada IR remote 12 meter. Di sini pilihannya, kelihatannya 12 meter. Jadi harus dikonekin dan kelihatan di sini next Smart IR. Dia akan langsung ke connect. Di sini ada kedip-kedip LED-nya, kelihatan nggak tuh kalau lagi flashing, kedip-kedip biru. Ini ada LED-nya. Tunggu sebentar, lagi berusaha connect. Oke, udah berhasil connect, dan kita bisa namain Smart IR Blaster 12 meter misalnya. Dan taruh di ruangan mau di mana, bisa di study room atau di ruang kerja atau bedroom, kitchen dan sebagainya. Di sini akan gue langsung praktekin aja. Gue udah coba beberapa, udah gue add, ada TV gue dan juga untuk aircon, dan semua nggak masalah. Di sini bisa kalian tambahin sendiri lagi manual kalau mau tambahin aplikasi produk lain lagi. Ada dari TV, STB, TV box, lampu, kipas angin, semua benda yang menggunakan infrared bisa ditambahkan di sini. Air purifier, DVD heater, dan kamera, audio, bahkan proyektor dan speaker apapun di situ. Jadi penggunaannya masih sama-sama aja. Dan kalau misalnya kalian nggak menemukan pilihan yang seperti misalnya di TV, kalian ternyata nggak ketemu bahwa TV yang merek kalian punya itu nggak ada di sini, kalian bisa learn match di sini. Jadi learn match itu kita mengcopy perintah dari remote bawaannya ke perintah si mesin Bardi ini. Jadi nggak usah khawatir kalau jika produk yang kalian cari nggak ada di merek bawaan di list aplikasi Bardi Smart Home, kalian bisa rekam manual dengan cara mengcopy dari remote control bawaan mesin itu ke si smart device ini gitu. Oke, jadi di sini akan gue coba praktekin, misalnya mau bikin si universal remote ini jadi remote air condition yang ada AC gitu ya. Misalnya di sini kita add dulu yang baru.
dan jadi air. Misalnya di tadi gue bilang ada quick match, ada learn match, tapi rata-rata kalau produk kalian umum beli di Indonesia pasti bisa di quick match lah ya, semua yang resmi udah ada. Ini kita quick match, terus dia akan loading, akan mengeluarkan beberapa merek di sini. Misalnya kita search, tunggu dia masih loading. Nah, di sini gue pakai merek ini, si Panasonic, dan langsung bisa kita tes quick match. Kalau dipencet ada respon nggak? Nah, ternyata ada respon, ada bunyi, kalian dengar ada pip. Nah, di situ berarti remote-nya udah bener. Terus dia bilang can control, udah bisa. Jadi memang remote-nya bener. Selanjutnya kita cobain lagi. Nah, yang ini nggak bisa nih. Berarti another one. Misalnya tes ini 22 derajat. Nah, mau fungsi. Berarti remote yang tipe ini lebih benar, bisa disetir. Dan untuk matiinnya mau. Nah, berarti dia benar remote yang ini. Dia akan coba sekitar 3 tombol. Kalau udah benar semua, berarti dia pasti remote-nya udah tepat. Sekarang kalian bisa praktekin langsung ke remote yang tidak diciptakan di sini. Kita nyalain misalnya. Nah, nyala. Gedein. Nah, naik turunin temperatur, fungsi juga, dan juga bisa ganti mode. Mau cold, ganti mode, speednya, nah, bisa fungsi semua. Jadi udah bener di sini remote-nya. Kalian tinggal save gitu caranya. Air con office misalnya. Oke, save. Jadi sesimpel itu aja, caranya mudah banget, dan kalau kalian udah save bisa disetir pakai remote, tentu aja kalian nggak lupa juga bisa dihubungkan ke Google Home. Kalau misalnya kalian punya Google Home atau Alexa, jadi bisa komen nyala matiin AC-nya dengan menggunakan suara aja. Bisa juga sih sebenarnya suara dari handphone, tapi gue lebih suka pakai Alexa dan Google Home karena Bardi udah terintegrasi juga ya. Gue udah pernah bikin video sendiri, kalian bisa cek. Dan itu dulu, selanjutnya kita ke produk berikutnya. Selanjutnya kita akan ngebahas si IP cam dari Bardi yang terbaru, yang outdoor, sekarang PTZ juga, dan kita lihat aja langsung di dalamnya ada apa aja di dalam boxnya. Kalau kita buka langsung kelihatan ada si kertas panduannya, buku panduan alias kertas manual. Lalu ada si kameranya itu sendiri yang sekarang desainnya jadi futuristik banget dengan ada mata-mata seperti robotnya gitu. Selanjutnya ada adaptor. Lalu ada di sini ada seperti ini ya, paku ya untuk ngebor di tembok, dan juga ada SIM seperti pin ejektornya, dan terakhir ada bracket untuk dipasang di tembok jadinya. Kita buka langsung aja, adaptornya seperti ini. Jadi kepalanya power adaptornya sendiri. Jadi desainnya seperti ini, si Bardi TPZ yang outdoornya ya, IP cam-nya. Ini sekarang tulisannya udah Bardi X Tokopedia, berarti di sini memang eksklusif hanya dijual di Tokopedia, dan cuma ada warnanya putih. Berbeda dengan yang dulu udah pernah ada outdoor, tapi waktu itu warnanya hitam ya, dan jauh lebih besar, ukuran lebih corong gitu. Yang ini bentuknya lebih futuristik, seperti apa ya, lebih kayak robot nih, kayak mata-mata. LED-nya di sini kelihatan keren sih desainnya. Ini sepertinya ada LED dan juga ada infrared di sini. Kita coba lebih jauh, dan di bagian atasnya sini sekarang jadi ada antenanya 2. Ini kayaknya sih buat menangkap signal wifi, jadi jauh lebih kuat buat area wifi-nya, karena kan kita cukup mencolokin power dan juga ada wifi. Si kamera CCTV ini alias IP cam ini bisa berfungsi, dan di sini untuk masukin bracketnya untuk berdirian. Jadi yang di bor itu nanti si bracketnya, dan ini tinggal dimasukin ke bracket yang ininya. Bentar gua kasih lihat ke kalian. Nah ini, jika dia ada bracketnya, ini bisa tinggal dimasukin seperti ini buat dudukinnya. Nah ini jadi yang di bor ininya. Terus juga di sini kalian lihat kabelnya masih mirip-mirip aja. Ini panjangnya kurang lebih berapa ya? Ini sekitar 1 meter sampai 1,5 meter sih. Jadi bukan yang terpanjang. Kalian harus siap-siap kalau emang mau taruh gantung di tempat yang tinggi banget, harus pakai kabel extension. Gue ingetin dulu. Dan juga kalau di sini ada di bagian bodinya, di sini ada speaker untuk ngeluarin suara, karena di sini bisa two way speaker ya, kalian bisa ngomong keluar dari speaker di sini, dan juga yang ngomong dari kamera bisa keluar juga nanti di smartphone kalian. Terus di sini ya yang membedakan itu di sini adalah sudah bisa apa ya, point tilt. Ya, berarti PTZ itu kan bisa pan, bisa gerak-gerak, dan juga dia naik turun di sini. Kalian bisa lihat ini bisa bergerak, jadi kayak kalau yang dulu statis, yang sekarang bisa bergerak-gerak.
Dan kalau kita turun di sini langsung kelihatan ada slot di bawah ini, ada slot untuk SD card-nya, support up to 128 GB, dan juga di sini ada tombol untuk di reset. Jadi ntar kalian pakai pin ejector yang udah didapat dari tadi si tempat bornya itu, tempat murnya yang di dalam dus, bisa buat reset. Dan langsung aja kita coba praktekin koneksinya dan lihat ada fitur-fitur apanya aja. Sini akan gua coba colokin ke power langsung dari si ininya, langsung kita colok. Oke, begitu dicolok dia langsung akan nyala. Di sini ada lampunya ya, untuk emang digunakan tuh di tempat gelap, dan dia akan langsung gimana nih, muter-muter ya. Kita sambil buka di sini aplikasi Bardi. Nah, itu langsung lihat, langsung bergerak, bisa muter kiri kanan dan juga muter atas bawah nanti, jadi memberikan area jangkauan yang jauh lebih luas ya, bisa mengcover area outdoor kalian yang tadinya cuma statis gitu kan. Kamera CCTV jadi berguna banget. Dan juga perlu diingat ini udah ada IP65, dimana ini tahan cipratan air hujan dan juga debu. Tapi bukan berarti waterproof ya, tetap harus di tempat yang nggak begitu kena hujan, tapi seenggaknya dia tahan kalau sampai kecipratan, nggak gampang rusak, karena memang ini diperuntukkan untuk outdoor. Jadi ada IP65-nya. Langsung kita tes aja di sini di kameranya. Kalau kita plus di IP camera, jadi kebetulan gua udah konekin tadi, dan kita langsung tes aja langsung si IP kameranya. Caranya seperti biasa, kalau yang belum paham itu tinggal di plus juga, dan juga gua nggak usah ajarin lagi lah ya kalian. Kalau tinggal plus di sini, misalnya kalian lihat bisa di plus, ditambahin di security, dan juga ada yang IP camera PTZ outdoor nih, kalau ya buat mengerti. Selanjutnya kalian tinggal ikuti instructionnya untuk show barcode dan lain-lainnya, tapi di sini gua akan cepat aja karena udah sering juga, kalian pasti udah ngerti semua caranya, dan ini udah terkoneksi. Kita akan taruh di sini buat kelihatan. Akan gue jelasin aja fitur-fiturnya di sini, jadi bisa langsung buat lihat kualitasnya mau HD ataupun SD. Kalian bisa ganti. Terus di sini bisa ada speakernya, ini menandakan bisa mengeluarkan suara. Bisa ada two way ngomong ya, misalnya kita ngomong di sini, halo 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 halo. Nah, jadi feedback karena kalau dekat kita matiin aja. Dan di sini untuk gambarnya mau yang layar seperti movie atau mau vertikal ya, ini kalian lihat di tombol di sini tuh, ini buat lebih besar penglihatannya tapi jadinya kepotong. Ini zoom in zoom outnya di sini kan tadi. Terus kalau untuk di bawah sini, di sini adalah tombol untuk si menggerakin ininya nih, kalian bisa langsung gerakin kameranya, jadi bisa gerak geser. Nah, kalian lihat di sini jadi kameranya beda dari yang sebelumnya cuma statis. Di sini bisa kalian gerak-gerakin kepala kameranya, asik banget. Jadi ini buat cover area, bagus banget buat anti maling juga, buat ngawasin. Kalau kamera di sini tentu aja buat ngambil screenshot. Jadi misalnya ambil screenshot, kalian langsung screenshot dan ke save ke kamera handphone. Kalau yang di sini untuk mikrofon, nah ini kalau kita mau ngomong untuk keluarin suaranya langsung ke speaker, halo 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 halo. Jadi bisa juga untuk two way speaker seperti yang gue bilang, dan juga ya. Dan yang terakhir ini tadi untuk ngerekam video. Jadi ngerekam video dari kamera ini pun kalau misalnya kalian nggak isi memory card, bisa direkam masuk ke smartphone. Misalnya kalian pencet di sini, dia akan record dan akan masuk hasilnya ada di smartphone kalian. Terus kalau kita teliti lebih jauh lagi, ada fitur di bawah sini. Ini playback untuk memutar video yang kerekam di dalam SD card. Terus di sini ada galeri untuk buka foto-foto yang ada juga, dan bisa ganti themes. Di sini ada light dan dark. Ada private mode, kalau misalnya udah malam kalian bisa matiin, jadi si device-nya nggak ngerekam atau nggak ngeliat lagi kalau misalnya kalian takut kelihatan kalian lagi ngapain. Dan juga di bawah sini ada night mode. Nah, night mode di sini juga canggih. Jadi night mode-nya ada dua pilihan sekarang, mau smart di mana dia otomatis nyala dan mati, infrared kalau mau ambil gambar hitam putih, atau juga mau color light mode nih. Misalnya kalau kalian pilih yang color light mode, di sini dia akan nyalain si LED-nya, ya sinarnya jadi tetap berwarna walaupun di tempat gelap. Jadi mempertahankan warna gitu.
Kalau misalnya yang suka LED apa color light, oke, tapi jadi nyala. Kalau mau infrared biar kelihatan lebih nggak ketahuan kalau lagi ngerekam, pilih infrared aja. Gitu ya. Terus di sini ada motion tracking dan juga motion detection. Ini motion tracking, jadi kalau kalian nyalain si kamera ini kalau mendeteksi gerakan dia akan geser langsung. Tuh, kalian lihat. Misalnya kita gerak sini. Nah, si kameranya akan ikut gerak sesuai dengan kalau ada pergerakan, jadi langsung ngedeteksi mungkin kalau ada maling atau apa yang lagi jalan mobil, dia akan gerak. Dan kalau motion detection di sini dia akan memberikan kalian notification kalau misalnya ada pergerakan handphone kalian, langsung dapat notification, oh si kamera nomor 1 ini atau yang outdoor ada gerakan di situ gitu. Kalian dapat notif. Dan yang terakhir ini ada edit di sini kalian bisa tambahin tombol quick menu ya, alias kayak tombol misalnya IP cam light atau lampu. Jadi mau quick shortcut di dalam menu si IP cam outdoor ini bisa tambahin tombol produk body yang lain. Misalnya kalian mau sambil tambahin tombol nyalain AC di dalam si quick buttonnya di dalam si menu kamera IP cam ini bisa, jadi ada tombol AC juga gitu. Yang penting semua udah dikontrol dan di setup di dalam bar di smart home. Terus di bawah ini ada message untuk notification tadi gerakan, langsung keluar tuh kasih tahu ada gerakan tadi karena gue nyalain movement detectionnya. Dan direction kalau kalian mau setir manual kalian bisa geser-geser sendiri. Wah. Gitu kan. Dan basically itu aja semua fitur-fiturnya udah gue jelasin di sini. Dan kalau kalian lihat di atas ini ada settingan lain lagi. Ini kalau kalian mau gabungin ke home automation atau ke kalian punya si Google Home ya, kembali lagi karena emang Bardi ini support untuk Google Home dan juga si Amazon Alexa. Terus di sini ada private mode juga sama, basic function, bisa dikasih status indikator. Nah, di sini penting nih ada flip screen. Sering banyak yang nanya, apakah kalau digantung terbalik nanti gimana hasilnya? Tenang, ada flip screen. Jadi kalian bisa tukar balik kepalanya. Jadi kalaupun kalian gantung kameranya seperti ini, nggak masalah, kita bisa flip screen. Lihatnya nggak atas bawah kok. Dan ada watermark juga, dan talk mode-nya bisa one way communication atau two way talk. Jadi ganti-gantian juga atau langsung sekalian ngomong. Terus di sini night vision udah gue bilang IR mode atau auto. Dan juga tadi detection alarm udah ada juga, sensitivity-nya bisa kalian atur di dalam sini mau seberapa sensitif ya untuk si motion tracking-nya dan alarmnya. Dan juga kalian bisa setel schedule, mau alarmnya itu di jam berapa aja dia schedule-nya. Jadi nggak selalu dapat notification, ganggu banget gitu kan. Offline notification juga bisa dikasih tahu, jadi kalau misalnya ada yang nyabut kameranya, kalian dapat notif, atau kameranya kalau nggak berfungsi gitu. Jadi sisanya ya memang ini IP cam intinya basic. Yang penting selama kalian ada internet dan juga ada power listrik, ini bisa langsung ngerekam gitu. Jadi kalian bisa kendaliin dan juga bisa ngecek si IP cam ini dari luar negeri, dari manapun seluruh dunia selama ada internet, dan si IP cam ini juga terhubung ke internet gitu. Jadi sekali lagi Bardi membuktikan bahwa emang dia adalah rajanya smart home di Indonesia ya, dengan si IR Blaster yang kecil begini tapi bisa kemampuannya begitu canggih, dan juga si IP cam outdoor yang sekarang desainnya makin minimalis dan fungsinya makin beragam fiturnya. Ini tentu aja dengan harga yang makin terjangkau. Ntar kalau kalian tertarik akan gue taruh di description video di bawah untuk link pembeliannya. Dan juga jangan lupa kalian harus ikut giveaway ya, wajib nih giveaway dari Tera Gadget untuk merayakan udah 10.000 follower alias subscriber ya. Ntar akan gue taruh juga cara-cara mengikutinya di description video di bawah. Itu aja dulu, jangan lupa klik like and subscribe dan komen juga. Gue Agus di Tera Gadget Review. See you next time.